Pancasila teh. Heeh, cicing atuh Bandungan ulah waka nyentak, kapan dijawab. Ieu meureunnya Kang Toli, bos, ku abdi rek diulangi. Repeh tapi Pancasila tidaklah lahir secara mendadak tahun 1945. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, di samping melihat pengalaman bangsa lain di dunia, gitu. Tapi Pancasila tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Itu awal Pancasila, Kang Tony. Menurut telusur sejarah Pancasila itu dimulai dari tahun 1900-an. Dalam bentuk kerintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama sipik nasionalisme. Dalam prosesnya ditandai dengan kemunculan pergerakan seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, partai-partai sosialis, PNI, dan Sumpah Pemuda. Perumusan awal Pancasila di sidang BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Kapan karti teh? Karti. Saha nu netepkeunana eta? Cicing kalau Bandungan ulah nyebut saha nu netepkeunana. Wing teh dameun kopi di Subhan sagelas ieu teh. Ari Pancasila nomor 1 teh ka mana? Bandungan, cicing ulah ngomong, Bandungan. Dalam prosesnya, sejarah Pancasila, Bapak Insinyur Soekarno memainkan peran yang sangat penting di situ. Iya. Beliau berhasil mensintesiskan pandangan-pandangan yang sudah muncul dan orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara ke dasar falsafah filosofi Grundslag atau pandangan komprehensif dunia Weltan Caung secara sistematik dan koheren. Kartos. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, Bandungan atuh. Siap. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang sudah bisa mengikat bangsa yang demikian besar dan majemuk. Kan gitu. Jadi dalam posisinya seperti itu, Pancasila itu hasil daripada konsensus nasional. Bisa diterima oleh semua paham dan semua golongan. Posisinya seperti itu, jelas Pancasila itu sumber jati diri, sumber kepribadian, dan haluan keselamatan bangsa. Tadi pertanyaan Kang Tolib, gua rek dijawab. Benar. Masalah sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa, sebelum dimunculkan ketuhanan yang Maha Esa nomor 1, poin ke-1 dalam Pancasila, menekankan fundament etis dan religius. Setelahnya ada pengakuan Pancasila ketuhanan dijadikan dasar negara. Jelas di situ ada wujud pertanggungjawaban moral dan wujud pertanggungjawaban etik yang harus dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa Indonesia, bukan saja di hadapan sesama manusianya, tapi di hadapan sesama Tuhan, Sang Halik Pencipta langit dan bumi, kelak di akhirat. Kan gitu. Pancasila memberikan dimensi transendental kepada kehidupan politik untuk mempertemukan hubungan simbiosis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Dengan Pancasila, hidup akan lebih terasa bermakna bila nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan di keseharian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua. Menurut wawasan teosentris, kita sebagai masyarakat dituntut menjangkarkan kepentingan interes ke nilai palu. Kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Milih presiden kumasa
Masyarakat. Rakat. Milih anggota dewan kumasa? Masyarakat. Milih pakuwu kumasa? Masyarakat. Kahade isu kan ulah salah milih uus. Siap. Ari aya anu saja nu kumaha. Keun wae anu sejen itu mah hak dia ngan Oh. urang kudu milih uus. Geus ulah ka uus ayeuna mah geus kitu we. Oh. Gitu. Lalu kemudian menurut wawasan kebangsaan, jadi melihat situasi bangsa ini dalam pertumbuhan dan berkembang. Ngan sakieu meureunnya ti abdi ya pesan Siap, dari siap. Pancasila mah harga mati, konsensus nasional. Teu perlu diperdebatkan ngan lamun abdi aya nu salah abdi peringatkan. Da abdi manusia biasa.